Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak ibu semuanya, kita bertemu lagi dengan Bu Rohma tentunya. Ya, bagaimana nih kabar anak-anak ibu semuanya pada hari ini? Ibu Rohma doakan semoga anak ibu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga anak ibu tentunya selalu sehat ya anak ibu. Alhamdulillah kita bertemu lagi nih anak ibu dengan Bu Rohma dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk anak ibu di kelas 5, masih di semester 1. Dan tentunya alhamdulillah kita sudah memasuki materi kita yang ketiga dong, dengan judul ya, tema kita adalah cita-citaku menjadi anak soleh. Nah, sebelum kita memulai video pembelajaran ini ya, Ibu Rohma akan selalu mengingatkan kepada anak ibu ya untuk selalu menjaga kesehatan, dan juga di saat ini negara kita sedang ya terpapar pandemi COVID-19. Maka dari itu ibu harapkan sekali untuk anak ibu ya mematuhi anjuran dari pemerintah untuk senantiasa mengikuti dan mematuhi dan menggunakan protokol kesehatan. Apa saja itu Bu Rohma? Iya, anak ibu ya harus rajin mencuci tangan. Cuci tangan ya anak ibu ya, dengan sabun yang bersih dan air yang mengalir. Selanjutnya anak ibu ya harus juga menggunakan masker yang bersih. Ya anak ibu ya, apabila ketika anak ibu sedang berada di luar rumah. Selanjutnya anak ibu ya, hindari kerumunan dan selalu menjaga jarak. Jaga jarak di antara kita. Oke anak ibu, protokol kesehatan sudah ibu jelaskan. Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran kita. Ibu harapkan sekali ya kepada anak ibu untuk selalu menyimak video ini sampai selesai, sehingga pemahaman anak ibu tentang materi pembelajaran dari Bu Rohma semuanya bisa diterima dengan baik dan sempurna anak ibu. Baik anak ibu ya, sebelum kita memulai materi ini, Ibu Rohma ingin bercerita sedikit nih sama anak ibu semuanya tentang suatu kisah. Tentunya anak ibu mau tahu ya apa cerita dari Bu Rohma. Oh iya anak ibu ya, anak ibu minta tolong untuk memperhatikan ya di sini media pembelajaran di samping Bu Rohma tentunya. Nah di sini ya, dari gambar ini ya menceritakan ada seorang anak laki-laki ya, seorang siswa laki-laki yang bernama Zikri. Zikri ini seorang anak yang rajin sekali, rajin dalam belajarnya, dalam beribadahnya. Kemudian Zikri ini merupakan anak yang selalu taat dan patuh pada orang tuanya, pada gurunya, dan Zikri juga selalu menyayangi dengan sesama teman tentunya. Zikri ini seorang anak yang memiliki prestasi yang luar biasa loh anak ibu. Zikri juga seorang anak yang pandai, dan jika Zikri tidak mengetahui tentang pelajaran, maka Zikri akan berusaha bertanya kepada bapak ataupun ibu guru dan juga kepada orang tuanya. Dan Zikri memiliki sikap yang sangat jujur anak ibu terhadap orang tuanya maupun terhadap gurunya. Nah, dari cerita ini yang Bu Rohma jelaskan, apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Bahwasannya seorang anak yang jujur, yang hormat dan patuh pada orang tua, hormat dan patuh pada guru, dan saling menghargai dengan sesama teman, insya Allah ya hidupnya akan selalu bahagia, hidupnya akan sukses dan berhasil. Karena apa? Karena anak tersebut memiliki kejujuran yang tinggi ya, ketaatannya kepada orang tuanya, kepada gurunya, dan juga sayangnya terhadap teman-temannya. Nah dari cerita ini anak ibu ingin bertanya, apakah anak ibu sudah memiliki sifat seperti anak ibu Zikri ini? Jika belum, ayo anak ibu sama-sama kita mulai. Ya anak ibu ya? Iya, baik anak ibu,
kita akan memasuki materi kita, cita-citaku menjadi anak soleh. Iya, yang pertama yaitu tentang sikap jujur. Ibu Rohma ingin bertanya nih kepada anak ibu kelas 5. Anak ibu semua tahu tidak ya, apa ya Bu Rohma arti jujur? Iya, anak ibu ada yang tahu? Iya, sikap jujur. Tentunya ibu harapkan anak ibu semuanya sudah pernah tahu ya, jujur itu sudah kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Jujur itu tidak akan pernah terlepas dari kehidupan kita. Nah, jujur itu apa ya artinya ya? Jujur itu artinya berkata benar, tidak berbohong anak ibu. Dalam arti lain ya anak ibu ya, jujur itu artinya memberitahukan atau mengucapkan segala sesuatunya sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Baik dari perkataannya maupun dari perbuatannya, itu semua jujur, tidak berbohong sama sekali maupun tidak berdusta, tidak dilebih-lebihkan ataupun tidak dikurang-kurangkan. Jujur itu menyatakan keadaan yang sebenarnya anak ibu, ya, tidak mengarang-arang cerita tetapi memang mengatakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pahami anak ibu ya? Baik anak ibu, jadi dengan kita memiliki sikap jujur, insya Allah hidup kita akan bahagia dunia akhirat. Dan Allah akan memberikan surga dan pahala yang berlipat ganda kepada anak yang selalu bersikap jujur. Jika kita dari kecil sudah membiasakan bersikap jujur, berkata jujur, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya anak ibu ya. Kemudian sikap jujur ini anak ibu merupakan perilaku yang terpuji. Tetapi jika kita selalu berdusta, berbohong anak ibu, jika satu kali saja kita sudah berbohong, sudah tidak jujur, maka seterusnya kita akan berbohong. Kenapa bisa begitu Bu Rohma? Kan saya hanya satu kali berbohongnya. Iya anak ibu, karena jika sudah terbiasa melakukan perbuatan bohong, sudah terbiasa tidak jujur ya anak ibu ya, satu kali kita berbohong, maka seterusnya kita akan berbohong, kita akan terbiasa dengan kebohongan itu. Kenapa Bu Rohma? Iya, untuk menutupi kebohongan kita yang pertama, kita akan berbohong untuk menutupi kebohongan kita yang selanjutnya, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya kita akan berbohong. Kenapa? Karena dari awal tadi kita sudah berbohong. Tetapi jika kita jujur, anak ibu dari kecil kita membiasakan hidup untuk jujur, belajar jujur, kepada orang tua kita jujur, kepada bapak ibu guru kita jujur, kepada teman kita jujur, dan terlebih lagi kepada diri sendiri kita harus jujur, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya anak ibu ya, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, dan Allah akan mengabulkan segala doa-doa dan permintaan kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi anak-anak yang selalu mengutamakan kejujuran. Kalau kita jujur, insya Allah kita akan mudah mendapatkan kepercayaan anak ibu. Begitu banyak keuntungan dari bersikap jujur ya anak ibu. Apa saja? Terutama yang pertama, kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan disayang orang tua. Kita akan disayang oleh bapak ibu guru. Kita juga akan disayang oleh teman-teman. Dan kita akan mudah mendapatkan kepercayaan dari siapa saja. Karena apa? Karena kejujuran yang kita miliki anak ibu. Kunci keberhasilan utama adalah sikap jujur. Karena kejujuran itu tidak dapat dibeli dengan uang atau harta benda apapun. Ingat anak ibu ya, kejujuran itu adalah prinsip yang utama untuk mencapai suatu keberhasilan dan kejujuran dalam hidup kita, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Untuk mendapatkan
keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ya keberkahan dari orang tua dan ilmu dari Bapak Ibu guru, kita harus mengutamakan sikap jujur. Insya Allah Ibu Rohmah doakan anak ibu yang selalu jujur ya di rumah ataupun di sekolah dan bersama keluarga dan teman-temannya, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah segala urusannya. Ya anak ibu ya. Baik anak ibu harapkan sekali tentang sikap jujur ini kita bisa tanamkan dalam diri kita juga, termasuk dengan Bu Rohmah tentunya. Anak ibu harus ingat begitu banyak dan begitu besar ya keuntungan dari bersikap jujur. Disayang Allah, disayang orang tua, disayang teman-teman, kita akan mendapatkan kepercayaan dari siapapun, kita akan dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi kita akan mudah mencapai keberhasilan dan kesuksesan dengan kejujuran yang ada dalam diri kita. Ngerti ya anak ibu ya? Baik anak ibu, selanjutnya yaitu sikap hormat. Anak ibu ada yang tahu apa itu arti sikap hormat? Iya, hormat itu artinya menghargai, sopan, tunduk, dan patuh. Sikap menghormati itu adalah juga dapat diartikan dengan suatu sikap saling menghargai, patuh, ataupun tunduk. Ya, perbuatan yang menunjukkan bahwasannya ya kita patuh, bahwasannya kita menandakan kita akan tunduk dan mengikuti aturan. Kemudian sikap menghormati ini perlu kita biasakan sejak dari kecil. Kepada siapa saja kita harus menghormati orang yang lebih tua dari diri kita, menghormati, menghargai kepada orang tua kita, kepada guru kita, maupun kepada sesama teman kita. Nah, sikap kita ya sebagai yang lebih muda harus menghormati yang lebih tua. Dan biasanya ya sikap menghormati ini dilakukan oleh orang yang usianya lebih muda kepada orang yang lebih tua. Sedangkan yang dilakukan oleh orang yang lebih tua kepada yang lebih muda itu adalah sikap menyayangi. Pahami anak ibu ya? Iya anak ibu ya. Bagaimana ya cara kita ya menghormati ilmu? Salah satu cara kita menghormati ilmu adalah dengan kita menghormati bapak dan ibu guru kita. Ibu Rohmah juga punya guru ya anak ibu ya. Sebelum Bu Rohmah jadi guru, Bu Rohmah juga dididik oleh guru. Jadi bagaimana? Kita harus bersikap menghormati guru kita. Tidak boleh kita melupakan jasa-jasa guru kita yang telah memberikan ilmunya kepada kita, mendidik kita, membimbing kita, memberikan kita pengajaran anak ibu. Kemudian guru itu ya tanpa tanda jasa menurunkan ilmunya. Bahkan guru itu sangat sayang kepada muridnya. Tidak ada satupun guru yang ingin anak muridnya bodoh. Tidak ada. Tidak ada satupun guru yang ingin anak muridnya hidupnya susah. Guru semuanya berharap dan berdoa kepada Allah. Semoga anak didiknya menjadi orang yang sukses, berhasil. Terutama bisa membahagiakan orang tua anak murid tersebut. Dan juga ya anak ibu menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Guru selalu memberikan ilmu yang bermanfaat. Tidak ada guru yang memberikan ilmu yang tidak baik kepada muridnya. Tentu guru akan selalu ya anak ibu ya mendidik murid dengan sebaik-baiknya ya, untuk menanamkan sikap moral yang baik kepada anak didik guru tersebut. Supaya apa? Supaya anak didiknya menjadi orang yang lebih sukses daripada gurunya. Supaya mereka memiliki kehidupan yang lebih baik dan juga bisa memberikan ilmu yang telah gurunya berikan, bisa mereka tanamkan juga pada anak cucu cicitnya nanti setelah mereka juga menjadi orang yang berhasil anak ibu ya. Jadi kita sebagaimana ya manusia harus menghormati guru kita ya anak ibu ya. Jangan pernah kita melupakan guru kita. Hari ini kita diajarkan, kita hormat kepada guru kita. Besoknya kita lupa sama guru kita. Tidak bisa seperti itu. Dan anak ibu, apabila kita ingin mendapatkan ilmu dari guru kita, sayangi gurunya. Jangan kita ingin mendapatkan ilmu, gurunya kita tidak sukai. Itu sudah pernah ya ibu rasakan. Kalau kita menyayangi, menyukai gurunya ya, menyayangi guru kita ya,
insya Allah segala ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita, baik itu ilmu umum ya ataupun ilmu agama, insya Allah semuanya akan masuk ke dalam pikiran kita. Kita akan mudah memahami pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ketika guru menerangkan, bagaimana sikap kita? Tegak, perhatikan ke depan. Tidak usah menulis ataupun bercerita dengan teman di sebelah kita. Fokus. Waktu kita gunakan dengan sebaik-baiknya, disiplin anak ibu. Ketika kita ingin bertanya kepada guru, jangan teriak-teriak, cukup tunjuk tangan, angkat tangan sebelah kanan. Kita tidak paham dengan pelajaran, angkat tangannya, tunjuk tangan anak ibu ya. Bertanya kepada guru dengan cara yang sopan, bukan dengan cara teriak-teriak. Ketika bertemu guru, beri salam, ya, seperti di sini contohnya nih. Ini adalah contoh ya. Zikri bertemu dengan ibu guru, salaman dia kepada gurunya ya anak ibu ya. Kemudian ya anak ibu ya, ketika guru memberikan soal latihan, usahakan untuk kita mengerjakan dengan sendiri, jangan selalu bertanya dengan teman ataupun guru. Maka dari itu anak ibu harapkan sekali ketika guru sedang memberikan pengajaran ya, anak ibu selalu memperhatikan dengan baik, tidak ribut di kelas ya anak ibu ya. Kemudian dengan senang hati menerima ilmu yang diberikan oleh guru. Insya Allah segala ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru akan anak ibu mudah terima dan berhasil, sukses anak ibu. Baik anak ibu, selanjutnya yaitu kita harus hormat kepada orang tua kita. Orang tua kita siapa saja anak ibu? Ada ayah kita, ada ibu kita. Ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan, melahirkan, menyusui, membesarkan kita. Ayah yang mencari nafkah, mendidik kita. Ya, semua orang tua kita wajib kita hargai. Kenapa anak ibu? Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW ya, hadis riwayat Tirmizi, bahwasannya ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya kedua orang tua kita. Dan kemurkaan Allah itu tergantung pada kemurkaan kedua orang tua kita. Hormat kepada kedua orang tua kita bisa kita lakukan dengan segala cara. Contoh, selalu berpamitan sebelum berangkat ke sekolah, juga cium tangan orang tua. Ketika akan pergi mengaji ataupun ke sekolah, pulang ke rumah, ya, ucapkan salam, cium tangan orang tua. Tidak meninggikan suara ketika sedang berbicara dengan orang tua kita. Rajin membantu orang tua. Ketika diperintah untuk belajar ataupun mengaji dan sholat, langsung segera laksanakan. Tidak menunda-nunda hal-hal yang baik yang telah diajarkan oleh orang tua kita. Selain menghormati kepada orang tua kita, kita juga harus menghormati kepada guru kita. Karena apa? Guru adalah orang tua kita di sekolah, ya anak ibu ya. Jadi ketika anak ibu masih dalam lingkungan sekolah, guru adalah orang tua kita di sekolah. Guru juga telah banyak ya memberikan ilmu kepada kita. Orang tua juga memberikan ilmu karena apa? Didikan yang utama kali anak ibu dapatkan adalah dari keluarga, terutama dari keluarga. Itu didikan nomor 1 ya anak ibu ya. Didikan kita nomor 1 sebelum kita bertemu dengan guru. Baik anak ibu, kita juga harus ya selalu saling menghormati kepada anggota keluarga kita atau antar sesama anggota keluarga. Anggota keluarga berarti apa? Adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kita, paman, bibi, ya, kemudian sepupu kita, saudara kita, dan lain-lain. Salah satu cara kita ya anak ibu ya menghormati antar sesama anggota keluarga kita adalah dengan memenuhi undangan dari keluarga kita, seperti datang ke acara nikahan atau hajatan atau acara berkumpul keluarga, itu juga kita harus menghadirinya. Nah anak ibu, selanjutnya tentang sikap patuh. Patuh apa itu patuh? Ada yang tahu anak ibu? Iya, patuh itu artinya taat, menurut, dan berdisiplin.
mematuhi aturan yang ada. Mematuhi artinya apa anak ibu? Menurut ataupun taat pada perintah, aturan, agama, norma, dan adat istiadat serta hukum yang berlaku di lingkungan tempat tinggal kita, baik di rumah, di sekolah, ya, di masyarakat. Dan patuh itu merupakan salah satu sikap terpuji, sikap mulia, ya, yang diajarkan dalam agama Islam. Sikap patuh ini harus kita tanamkan, kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak ibu sebagai anak yang soleh, yang baik dan soleha, ya anak ibu ya, kita harus patuh, tunduk dan taat pada perintah, terutama kepada dari perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang tua kita, guru, dan juga sesama anggota keluarga. Mereka semua telah banyak mengajarkan kita kebaikan-kebaikan kepada kita. Bentuk ya kepatuhan kita terhadap orang yang telah mengajarkan kita kebaikan dan juga terhadap orang tua kita adalah dengan melaksanakan ya apa yang diperintahkan. Misalnya nih anak ibu ya, ketika kita diperintahkan untuk membereskan kamar, membereskan buku belajar kita untuk besok pergi ke sekolah, ya, kita harus langsung segera melaksanakannya, membereskannya, mematuhi, mengikuti, menuruti. Karena apa? Karena patuh itu merupakan ya salah satu bentuk dari bakti kita kepada sebagai anak kepada orang tua kita. Dan ketika kita diberi tugas oleh Bapak Ibu guru, kita laksanakan, kita patuhi, itu juga merupakan ketaatan kita, bakti kita kepada guru kita, bahwasanya kita benar-benar niat belajar dengan guru kita. Jadi bentuk patuh juga kepada guru adalah dengan disiplin, datang ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat ke sekolah, mengerjakan tugas sekolah yang diberikan, tenang di dalam kelas dan tertib. Ketika guru sedang berbicara dan menjelaskan pelajaran, nah sementara bentuk kepatuhan kita adalah dengan anggota keluarga kita ya anak ibu ya, mematuhi segala nasihat baik yang diberikan oleh paman kita, bibi kita, atau orang yang lebih tua daripada kita, saudara-saudara kandung kita juga. Baik anak ibu, alhamdulillah ya, video materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 5 masih di semester 1 ya. Untuk materi pembelajaran kita yang ketiga, cita-citaku menjadi anak soleh, alhamdulillah telah selesai nih Bu Roma jelaskan. Ibu harapkan sekali ya untuk anak ibu membiasakan menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai selesai, tidak dipercepat atau di skip-skip. Kenapa? Karena supaya anak ibu ya lebih sempurna dalam memahami pembelajaran ini. Beruntung sekali loh anak ibu yang alhamdulillah walaupun tidak bertatap muka dengan Bu Rohmah secara langsung, anak ibu masih bisa belajar dengan Bu Rohmah secara langsung ya, melalui daring ini ya, melalui video ini ya anak ibu ya. Ibu harapkan sekali anak ibu semuanya semakin sukses dan mudah dalam memahami pelajaran yang diberikan oleh Bu Rohmah dan mudah dalam menjawab ya segala tugas yang ibu berikan kepada anak ibu. Nah, alhamdulillah anak ibu ya sudah selesai video ini ya. Ibu mohon maaf sekali apabila dalam pembelajaran ini Bu Rohmah ya banyak sekali kesalahan, kekilafan dan kekurangan yang ibu buat. Ibu mohon maaf karena itu datang dari ibu sendiri. Kemudian apabila ada benarnya itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.